Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan prinsip dan teknik pengubahan tingkah laku. Yang diawali pertama dengan saya sendiri. Yang pertama, prinsip dasar pengubahan perilaku. Perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 2, perilaku responden dan perilaku operan. Berdasarkan kedua jenis perilaku tersebut dapat ditentukan prinsip dasarnya dan teknik-teknik untuk mengubahnya. Yang pertama, prinsip dasar perilaku responden. Terjadi karena faktor penyebab atau faktor antecedent terjadi secara tidak disadari dan tidak dapat dikendalikan oleh pelakunya. Terjadi karena mekanisme kerja tubuh dan berkaitan dengan faktor kejiwaan. Beberapa istilah yang digunakan dalam prinsip-prinsip perilaku responden. Yang pertama, S. Stimulus atau rangsangan yang mendorong terjadinya perilaku, misal situasi, kejadian, orang atau benda. R. Respon, behavior, merupakan tanggapan terhadap stimulus. C. Conditioning adalah proses dipelajarinya suatu perilaku. Selanjutnya CR, conditioned response adalah respon atau perilaku yang didasarkan oleh hasil belajar atau pengalaman. Selanjutnya UCR, unconditioned response merupakan innate reaction atau perilaku yang tidak didasari oleh pengalaman. Selanjutnya UCS, unconditioned stimulus merupakan stimulus yang belum pernah dipelajari. Selanjutnya NS, neutral stimulus, yaitu stimulus yang tidak atau sedikit pengaruhnya terhadap perilaku. CS, conditioning stimulus yang baru dipelajari. Ya. Sekarang teknik-teknik pengubahan perilaku responden. Di teknik-teknik pengubahan perilaku responden ada yang pertama, pairing atau asosiasi atau pemasangan. Yang kedua, responden extinction atau peniadaan perilaku. Yang ketiga, counter conditioning. Yang pertama, pairing auto asosiasi, prosedurnya memasangkan NS atau stimulus netral secara konsisten dengan CS atau stimulus yang tidak dikondisikan, sehingga NS tersebut akan membangkitkan respon yang sama atau mirip dengan respon yang dibangkitkan oleh UCS. Yang kedua, responden excitation atau peniadaan perilaku. Tujuannya adalah untuk menghilangkan suatu, mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Prosedur yang digunakan adalah menghadirkan CS atau guru secara berulang kali tanpa dipasangkan dengan UCS atau tamparan. Maka CR atau rasa takut lama-lama akan dihilang dengan sendirinya. Teknik pengubahan perilaku yang didasarkan pada prinsip action adalah teknik implosion atau terapi implosif. Yang selanjutnya, counter conditioning. Beberapa respon emosional tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misal, terangsang kepada seorang atau kepada suatu tak akan terjadi apabila sedang merasa cemas atau takut. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan counter conditioning. Yang pertama, aspek pisahkan stimulus yang membangkitkan respon yang tidak diinginkan. 2. Tentukan stimulus lain yang dapat membangkitkan respon yang diinginkan sebagai pengganti atau lebih dominan dari respon lama yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memasangkan kedua stimulus tersebut secara sistematis.
Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar perubahan perilaku operan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Keromul. Baik, untuk prinsip-prinsip dasar pengubahan perilaku operan. Perilaku operan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara sadar dan direncanakan. Yang kedua, dilakukan dengan menggunakan otot-otot besar. Yang ketiga, menimbulkan konsekuensi. Dan yang keempat, banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku operan mempunyai hubungan fungsional dengan lingkungan. Dapat disimpulkan sebagai yang pertama A, yaitu antecedent, yang B, behavior, yang C, consequence. Contoh, seorang anak kecil yang diperintah ayahnya untuk membeli rokok. Kemudian setelah ia membelikan rokok di warung, ayahnya memberinya imbalan sisa uang rokok tersebut. Sehingga ketika ayahnya menyuruhnya untuk membelikan rokok kepada anak tersebut, akan langsung ke warung untuk membelikan rokok ayahnya. Karena ia tahu setelah ia membeli rokok akan mendapat imbalan lagi. Untuk teknik-teknik di sini, yang pertama yaitu positive reinforcement. Pemberian suatu reinforcement atau stimulus, situasi, peristiwa, item atau kata-kata mengikuti suatu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku tersebut. Stimulus yang ditampilkan adalah stimulus yang dapat menimbulkan perasaan senang atau puas bagi suatu individu tersebut. Contoh, Diki adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Suatu hari, ibunya mengajak dia ke mall. Ketika berada di mall, dia marah dan mengamuk pada ibunya karena menginginkan mainan. Dan ibunya segera membelikannya karena malu berada di tempat keramaian. Maka perilaku anak tersebut akan diperkuat untuk memperoleh mainan lagi, sehingga marah dan mengamuk akan diperkuat. Contoh di sini, yakni yang pertama stimulus. Membelikan mainan agar tidak mengamuk dan marah saat berada di mall karena sang ibu malu. Perilaku yang diulang, Diki akan mengamuk dan marah jika ia ke mall lagi dan meminta mainan yang diinginkannya. Kelebihan plus reinforcement dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perilaku adaptif. Yang kedua, dapat menghilangkan masalah disiplin. Yang ketiga, dapat memperkuat perilaku positif. Nah, dan di sini bila digunakan secara tepat dapat menjadi alat pengubahan perilaku yang paling kuat atau efektif. Yang kedua, negative reinforcement. Menghilangkan atau menghindarkan reinforcement atau stimulus mengikuti suatu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku tersebut. Stimulus yang dihilangkan adalah stimulus yang sifatnya tidak menyenangkan. Contoh, orang akan meningkatkan perilakunya hanya untuk menghindari stimulus yang sifatnya tidak menyenangkan, sehingga sering disebut dengan escape or avoidance learning. Contoh, napi akan meningkatkan perilaku positifnya hanya untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau remisi. Di sini contohnya lagi, pada jam 11.30 siang, pada saat pelajaran terakhir akan usai, siswa SD kelas 6 tampak mulai bercakap-cakap dengan temannya dan tidak menghiraukan gurunya yang sedang mengajar di depan. Seusai pelajaran, guru langsung keluar dan kembali ke kantor, dan siswa kelas 6 semakin ramai dan tampak berlarian. Stimulus di sini, perginya guru membuat siswa kelas 6 SD semakin ramai dan tampak berlarian. Perilaku yang diulang, siswa kelas 6 SD semakin ramai dan tampak berlarian jika guru di kemudian hari keluar dan mengulanginya terus-menerus. Negative punishment, menghilangkan atau menghindarkan stimulus mengikuti suatu perilaku dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Contoh, stimulus yang dihilangkan atau yang dihindarkan adalah stimulus yang sifatnya menyenangkan bagi orang yang menampilkan perilaku. Teknik ini sering disebut dengan respon cause
karena penampilan suatu perilaku akan berarti kos bagi individu tersebut. Contoh, anak tidak mau belajar maka ia tidak boleh menonton TV. Yang kelima yaitu extinction, mengakhiri hubungan kontingensi antara kejadian perilaku dengan konsekuensi dengan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Konsekuensi yang dihilangkan adalah konsekuensi yang dianggap memperkuat perilaku yang tidak diinginkan. Contoh, menghentikan kebiasaan ngedot pada anak di usia dini untuk menghilangkan yakni dengan cara menghilangkan dotnya. Penguat dan penggunaannya. Penguat adalah suatu stimulus yang apabila diberikan atau dihilangkan akan meningkatkan atau menurunkan suatu perilaku. Di sini penguat di sini merupakan suatu konsekuensi yang mempunyai pengaruh pada perilaku. Yang pertama, penguat positif berupa suatu yang sifatnya menyenangkan atau diinginkan oleh individu. Apabila diberikan akan memperkuat individu, apabila dihindarkan akan menurunkan perilaku, apabila dihilangkan akan menurunkan perilaku. Untuk yang kedua yakni penguat negatif adalah berupa sesuatu yang sifatnya tidak diinginkan oleh individu. Yang pertama, apabila dihindarkan akan meningkatkan perilaku, apabila diberikan akan menurunkan perilaku. Untuk macam-macam penguat akan dilanjutkan oleh Saudara Inu. Macam-macam penguat. Yang pertama, penguat ekstrinsik merupakan penguat yang berada di luar diri individu atau berada di lingkungan individu, dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, penguat primer adalah penguat yang belum dipelajari. Yang kedua, penguat sekunder adalah penguat yang sudah dipelajari. Penguat primer berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Orang cenderung merespon kepada penguat tersebut secara otomatis tanpa pengalaman belajar. Kalau penguat sekunder, misalnya bayi tidak dibekali kemampuan untuk membedakan antara senyum dengan cemberut, tetapi melalui belajar ia dapat memaknakannya. Penguat sekunder terdiri dari pertama, penguat material merupakan benda-benda yang mempunyai nilai bagi individu. Kedua, penguat sosial adalah perilaku orang lain. Selanjutnya, yang nomor dua, penguat intrinsik merupakan penguat yang hanya bisa dirasakan oleh individu yang bersangkutan, yaitu yang berkaitan dengan faktor emosi. Penguat intrinsik merupakan penguat yang dipelajari melalui proses pemasangan di dalam responden conditioning. Misal, rajin belajar akan mendapatkan nilai baik dan munculnya perasaan bangga, memperkuat perilaku belajar. Penggunaan penguat individualisasi. Penguat yang berbeda mempunyai arti yang berbeda untuk individu yang berbeda. Gunakan penguat yang dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, individual. Kedua, gunakan berbagai jenis penguat. Ketiga, gunakan variasi dalam setiap jenis penguat. Keempat, gunakan pengalaman individu sebelumnya terhadap suatu penguat. Kelima, gunakan model X atau sama dengan mencontohkan orang lain yang punya korelasi dengan target perilaku. Yang keenam, gunakan prinsip deprivasi atau betul-betul sangat membutuhkan, diharapkan dan diinginkan. Selanjutnya, asesmen. Asesmen adalah pengukuran perilaku yang terjadi yang menjadi target pengubahan perilaku, dan asesmen merupakan hal yang penting di dalam pengubahan perilaku karena
Yang pertama, menentukan apakah suatu intervensi diperlukan. Kedua, menjadi dasar pemilihan program intervensi yang paling tepat. Tiga, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan perilaku setelah intervensi dilaksanakan. Asesmen dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, langkah-langkah asesmen. Pertama, ada mendefinisikan target perilaku. Kedua, ada recording. Ketiga, ada waktu dan tempat recording. Keempat, ada metode recording. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.